Didiklah hatimu agar tidak berbangga diri, dan didiklah matamu agar tidak memandang rendah siapapun, karena siapapun dapat menjadi apapun. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Berlatar belakang di kota Atlantic City, Amerika tahun 1920-an. Malam itu, komplotan mafia disergap oleh beberapa pria bertopeng yang membawa senjata. Up! Boy, drop it! Drop your weapon! Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Enoch Naki Thompson, seorang bos mafia sekaligus politikus paling berpengaruh di Atlantic City yang menjabat sebagai bendahara di kota tersebut. Hari itu, Nuki sedang menggelar pidato di depan ratusan wanita. Di luar ruangan, ada pengawal pribadinya yang bernama Jimmy, seorang mantan tentara Amerika Serikat. Tampak seorang wanita bernama Margaret dengan serius mendengarkan pidatonya Nuki. Meskipun seorang bos mafia, tapi Nuki mendukung undang-undang tentang pelarangan minuman keras. Dikawal Jimmy, bos mafia ini pergi ke klub malam yang dipenuhi dengan wanita dan minuman keras. Di ruangan VIP ini, Nuki bertemu dengan wali kota Atlantic City dan para pejabatnya yang sedang menggelar pesta. Ternyata 2 jam lagi, undang-undang pelarangan minuman keras akan disahkan oleh Dewan Terhormat di Kongres Nasional. Nuki menganggap tidak masalah dengan undang-undang miras tersebut, karena dengan aturan itu, justru harga miras otomatis akan naik 20 kali lipat. Dan itu artinya, keuntungan besar bagi mereka untuk menjual barang ilegal tersebut. Bayangkan jika Utbra yang dilarang, otomatis harganya akan naik berkali-kali lipat. Dan itu artinya bukan kerugian, tapi keuntungan bagi para pengusaha karena saking banyaknya penikmat Utbra. Tak hanya didukung oleh para gangster dan mafia, Nuki mendapat dukungan penuh dari wali kota, bahkan hingga para polisi dan pejabat yang menjadi anteknya. Satu-satunya lawan para gangster mafia ini adalah FBI. Kemudian, Elias Eli Thompson adalah adik Nuki yang berposisi sebagai sheriff di Atlantic City. Dia memperkenalkan Paddy Ryan sebagai kepala administrasi dalam organisasinya. Terlihat Jimmy memendam kekecewaan karena bukan dia yang terpilih. Tepat jam 12 malam, akhirnya minuman keras dilarang di kota Atlantic City. Tapi hal itu justru mereka rayakan dengan minum-minuman, ditemani para cewek-cewek seksoy. Nuki sendiri mempunyai pacar bernama Lucy. Diperlihatkan kehidupan Jimmy yang memiliki seorang istri dan anak bocah laki-laki. Pemerintah membentuk satuan tugas khusus dari Biro FBI untuk melawan miras ilegal. Salah satu pimpinannya bernama Nelson Van Alden yang sedang duduk di samping Direktur FBI. Mereka disumpah khusus untuk menegakkan hukum konstitusi Amerika Serikat tanpa pandang bulu, membasmi kriminalitas dalam segala bentuk. Asisten Nuki yang bernama Eddie membangunkan bosnya yang sedang tertidur dengan si Lucy karena ada seorang wanita hamil yang sedang menunggunya cukup lama. Seorang bos Chicago bernama John Torrio bertemu dengan bos mafia Amerika Yahudi bernama Arnold Rothstein dan pengawalnya yang bernama Charlie Lucy Luciano. Pertemuan mereka diintai oleh agen Nelson yang sedang menyamar di sana. Inilah pertama kalinya Nuki bertemu dengan Margaret, seorang imigran Irlandia yang sedang hamil tua anak ketiganya. Margaret menceritakan sosok suaminya yang seorang penjudi dan peminum alkohol. Nuki sendiri ternyata seorang duda yang kehilangan istrinya meninggal gara-gara terlalu banyak minum alkohol. Terkesan dengan pidatonya Nuki, di sini Margaret meminta bantuan untuk memberi pekerjaan bagi suaminya. Nuki yang sangat peduli kepada wanita langsung memberi beberapa ribu dolar kepada Margaret. Tak hanya itu, Nuki menugaskan Jimmy untuk mengantarkan Margaret ke rumahnya. Bukan tanpa alasan, Nuki ternyata tidak memiliki anak. Karena itu, ketika melihat seorang bayi, terlihat Nuki sangat berharap bisa memiliki anak. Tiba di rumah, Margaret langsung ditanyakan oleh suaminya dari mana dia pergi dan siapakah pria yang mengantarnya itu. Di sini, Nuki bertemu dengan teman seperjuangannya yang bernama Bill terkait dengan rencana pengiriman miras sebanyak 500 kerat dengan satu petinya yang mencapai harga $100.
Setelah mencapai kesepakatan, I thought we were having a drink. I already got what I wanted. Nuki pergi ke rumah duka, bukan rumah duka biasa. Ternyata di ruang bawah tanah ini terdapat sebuah pabrik miras yang dikendalikan seorang mafia bernama Mickey. Faktanya, pabrik miras ini dioperasikan secara ilegal dan produksinya mencapai 2.000 kerat per minggu. Dengan hasil racikan buatannya, dijamin minuman-minuman alkohol ini sangat berkualitas tinggi. Mickey lalu meminta Jimmy untuk mencoba minumannya. Ternyata sangat pahit. Jimmy yang tidak terima diberi formalin langsung marah hingga terjadi keributan di antara mereka. Disinilah Jimmy mengutarakan kekecewaannya karena Nuki lebih memilih Paddy Ryan menjadi kepala administrasi, sedangkan dirinya hanya sebatas supir dan pengawal pribadinya. Padahal Jimmy sudah mengabdi kepada bos mafia ini selama 8 tahun. Meski diberi uang $1.000, Jimmy menolaknya. Suami Margaret merampas uang pemberian Nuki, bahkan tak segan-segan memukulnya. Padahal uang itu dia butuhkan untuk anak-anaknya. Malam itu, tim FBI mengintai pertemuan antara Nuki dengan para bos gangster dari mulai Chicago, Amerika, Irlandia, hingga wilayah lainnya. Mereka membicarakan tentang undang-undang miras yang sudah diberlakukan, tapi tidak mempengaruhi bisnis miras ilegal. Dalam kesempatan itu, Arnold memesan 2.000 kerat miras per bulan untuk permulaan. Nuki setuju karena kebetulan esok hari dia akan masuk 500 kerat. Tapi Arnold harus mengambil barangnya sendiri di atas laut. Di luar gedung, Jimmy berbicara dengan tangan kanan dari bos mafia Chicago. Dia bernama Al Capone. Ternyata Al Capone sendiri seorang mantan tentara Amerika Serikat yang pernah melawan Jerman. Mereka membicarakan tentang tangan kanannya si Arnold yang bernama Charles alias Lucky yang pernah dipenjara selama 6 bulan. Tapi bisa kembali bebas karena menyuap hakim dengan kekayaannya yang mencapai $500 juta. Mengaku dari dinas perpajakan, agen Nelson menjemput Jimmy untuk dibawa ke markas FBI di depan anak dan istrinya. Para petinggi FBI ini merasa heran. Jimmy yang seorang mantan tentara Amerika dengan berbagai penghargaan dan medali, ditambah lagi dia sedang berkuliah di Universitas Princeton, mau bekerja untuk seseorang seperti Nuki Thompson. Mereka menawarkan kerjasama dengan FBI terkait dengan produksi dan peredaran minuman keras yang dilakukan oleh bosnya. Hari itu, Nuki mendapat informasi dari anak buahnya yang mengelola kasino bahwa si Arnold dan Charles memenangkan judi hingga $90.000. Saat itu juga, Nuki langsung meluncur ke kasino miliknya untuk menemui mereka. Sleep? Who can sleep with all this excitement? Arnold meminta Nuki untuk membayar uang kemenangan judi tersebut dipotong dengan orderan mirasnya. Itu artinya Nuki masih memiliki hutang $33.000 kepadanya. Di waktu yang sama, Nuki tidak sengaja bertemu dengan suaminya si Margaret yang sedang berjudi. Melihat uang pemberiannya digunakan untuk berjudi, ini yang dilakukan si bos mafia. Sementara itu, Jimmy dan Al Capone bertemu di tempat pertandingan tinju antara Bambang Ceper dan Teguh Cilik. Mereka membicarakan tentang kiriman miras untuk si Arnold yang akan dilakukan malam ini. Singkat cerita, malam itu tim FBI di bawah pimpinan agen Nelson mengerahkan puluhan pasukan bersenjata untuk menyergap sebuah lokasi. But oh boy, was she homely! The zookeeper thanked me for bringing her back. Seperti yang diperlihatkan di awal film, komplotan pria bertopeng menyergap anak buah Arnold yang membawa miras. Dad! The fucking wind, relax. Sementara itu, pasukan FBI menyergap pabrik miras di rumah duka. Salah satu pelaku yang kabur ke dalam hutan langsung ditembak mati. Dan ternyata para pelaku ini diantaranya adalah Jimmy dan Al Capone. Did you get him? Yeah. What the fuck was that? Margaret dipukuli habis-habisan oleh suaminya sendiri, padahal dia sedang hamil tua. Nuki terkejut setelah mendapat informasi dari adiknya bahwa penyergapan yang dilakukan polisi hanya berjarak 4 kilo dari lokasi pembantaian yang dilakukan kelompok bersenjata. Kecurigaan pun muncul kepada Jimmy yang hari itu menghilang. Apakah si Jimmy yang membocorkan informasi lokasi pabrik itu dan rencana pengiriman Ronald kepada polisi? Nuki mendapat informasi dari seorang wanita bahwa Margaret dilarikan ke rumah sakit. Nuki lantas menemui seorang pria tua bernama Commodore.
bukan orang sembarang, dia adalah tokoh penting sekaligus mentor bagi Nuki yang mengenalkan dia ke dunia politik dan gangster. Nuki lalu menemui Jimmy yang masih kecewa karena posisinya hanya sebatas pembunuh. Padahal dia ingin mendapatkan posisi penting. Faktanya, aksi yang dia lakukan malam tadi bukanlah bentuk pengkhianatan, tapi memang perintah langsung dari Nuki atas perselisihannya dengan si Arnold dan si Charles. Alhasil, Jimmy menyerahkan uang hasil rampasan tadi malam. Sedangkan pabrik miras milik Nuki itu sengaja dibocorkan oleh Jimmy karena dia marah setelah diberi arak rasa jamu. Miras yang dirampas dari tangan si Arnold akhirnya dibawa Al Capone ke Chicago untuk diserahkan kepada bosnya. Suami si Margaret ditangkap oleh polisi setelah tindak kekerasan yang dilakukan kepada istrinya itu. Begitupun dengan suami si Margaret yang dipukuli polisi tadi lalu ditenggelamkan ke dalam lautan. Salah satu bos mafia yang bernama Colosimo dari Chicago yang sedang santuy mendengarkan musik ditembak mati oleh seseorang. Mayatnya suami Margaret ditemukan oleh nelayan, lalu dikambing hitamkan sebagai pelaku pembunuhan tadi malam. Datang ke rumah sakit, Nuki membawakan bunga cantik untuk Margaret. Ribuan orang menghadiri pemakaman bos mafia Chicago yaitu Jim Colosimo. John Torrio yang diwawancara mengaku Colosimo sudah seperti saudaranya sendiri. Beritanya pun viral hingga Nuki sendiri membacanya di koran. Tak berselang lama, agen Nelson datang menemui Nuki. Nelson datang untuk menyelidiki kasus pembantaian Sabtu malam kemarin. Menurut Nuki, kasus itu harusnya sudah selesai karena pembunuhnya sudah mati bunuh diri, yaitu si Hans, suami dari si Margaret. Tapi Nelson tidak percaya begitu saja karena si Hans itu hanyalah tukang pembuat roti, bukan pembantai atau pembunuh berdarah dingin. Nuki mengusulkan agen Nelson untuk berbicara dengan sheriff yang tiada lain adik Nuki sendiri. Dalam perjalanan, Nuki sempat bertemu dengan pemasok peralatan restoran bernama George yang membawa pacarnya bernama Claudia. Elias menemui Margaret untuk mengarahkan bahwa suaminya terlibat dalam pembantaian. Ini dia lakukan karena kemungkinan besar agen FBI akan bertanya hal yang sama kepada Margaret. Karena itu, dia memberikan amplop uang titipan dari Nuki untuk Margaret. Tim FBI mulai menyelidiki Nuki bendahara kota yang memiliki kekayaan fantastis dengan 8 hotelnya. Selain itu, dia memiliki kendaraan Rolls-Royce yang sangat mewah di zaman itu. Nuki terindikasi melakukan tindak korupsi dan pencucian uang, termasuk suap menyuap dan bisnis ilegal. Setoran dari berbagai sektor masuk ke kantong pribadinya Nuki. Tak hanya itu, Nuki sangat disegani oleh berbagai kaum, termasuk kaum kulit hitam. Bisnisnya pun dari berbagai sektor dari mulai hotel, kasino, rumah bordil, perjudian, hingga bisnis miras. Jadi menurut Nelson, Nuki Thompson adalah tangkapan yang lebih besar melebihi si Arnold. Nuki datang ke penjara untuk menemui si Mickey yang ditangkap karena pabrik miras ilegalnya. Bukan untuk dibebaskan, tapi Mickey akan dikambing hitamkan dan sebagai gantinya, Chalky White yang akan mengambil alih bisnis tersebut. You don't even talk English! Charles membawa pria Chicago bernama Frankie menemui Arnold. Bos mafia Yahudi Americano ini memaksa Frankie untuk mengatakan siapa yang menyuruhnya membunuh Colosimo, atau dia akan memasukkan bola biliar ke dalam mulutnya. Nuki marah besar kepada Jimmy karena tindakan bodoh yang dilakukannya kemarin malam dalam membantai anak buahnya si Arnold, yang menyebabkan Nuki harus berurusan dengan FBI. Tak hanya itu, Nuki menyuruh Jimmy untuk membayar $3.000 karena uang yang dia berikan masih kurang. Uang itu harus diserahkan dalam waktu 48 jam, atau dia tidak akan bekerja lagi kepadanya. Meski kesal, Nuki benar-benar tidak marah, hanya memberi arahan yang jelas kepada Jimmy jika dia ingin menjadi penjahat yang profesional dan berkelas. Seorang wartawan Tribun Chicago bernama Eddie datang menemui Al Capone untuk diwawancara terkait dengan kematian Jim Colosimo yang dituduhkan kepada Johnny Torrio. Tidak tahu sedang berhadapan dengan seorang pembunuh dari bos mafia, ini yang dilakukan Al Capone. Arnold menghubungi Nuki karena miras pesanannya tidak pernah sampai ke Chicago. Karena itu, bos mafia ini meminta $100.000 sebagai bentuk ganti rugi
karena Nuki sudah menjual muatannya itu ke Chicago. Tapi Nuki tidak peduli dengan ancamannya. Baru saja tiba di rumahnya, Margaret kedatangan agen Nelson untuk meminta keterangan. Nelson menduga suaminya hanyalah kambing hitam dari kasus pembantaian dan perampokan Sabtu malam. Karena itu, Margaret ditanya tentang hubungannya dengan Nuki Thompson. Karena uangnya kurang untuk mengganti kerugian kepada bosnya, Jimmy menghubungi Al Capone untuk meminta dikirimkan $500. Tapi si Al Capone pura-pura tidak mendengar suara teleponnya. Nuki memberikan sejumlah uang kepada Commodore. Selain itu, mereka membahas tentang Jimmy yang akan dibiarkan bekerja sendiri agar dia jauh lebih kuat. Malam itu, Margaret memutuskan menemui Nuki untuk mengembalikan uang yang diberikan kepadanya karena dia merasa uang itu tidak layak untuk dirinya. Menurutnya, cara yang baik adalah dengan bekerja. Karena itu, dia berharap Nuki bisa memberikan pekerjaan kepadanya agar dia bisa menghidupi anak-anaknya. Nuki hanya menjawab, pilihlah Partai Republik. Di kasino, Jimmy memberikan uang $3.000 kepada Nuki untuk membayar hutangnya. Tapi Nuki langsung menggunakan uang tersebut sebagai taruhan. Tapi dia kalah. Alhasil, uang tersebut hilang dalam sekejap. Karena tidak puas dengan pelayanan si Claudia, malam itu juga George mengantarkan pacarnya ini kembali ke kampungnya. Tapi saat dalam perjalanan, tiba-tiba pria yang hampir ditabrak oleh George itu dilarikan ke rumah sakit. Ternyata dia adalah anak buah Arnold yang berhasil selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Jimmy dan Al Capone. Nuki berharap pria ini bisa segera mati untuk melindungi kejahatan yang mereka lakukan. Karena itu, Elias ditugaskan untuk membunuhnya. Jika tidak, rencana jahat mereka akan terbongkar oleh FBI. Dan inilah sosok Chalky, pria kulit hitam yang mengendalikan pabrik miras menggantikan si Mickey yang mendekam di dalam penjara. Nuki membuat kesepakatan dengan Chalky dengan presentase 65% untuk Nuki dan 35% untuk Chalky. Utusan Nuki datang ke rumah Margaret untuk menitipkan pesan bahwa dia diterima bekerja di Ritz-Carlton. Setelah dokter menyuntikkan obat, Elias coba membunuh pria ini dengan membekapnya menggunakan bantal. Namun ternyata dia terlalu tangguh dan sulit untuk dihabisi. Ditambah lagi, agen Nelson tiba di sana, alhasil rencananya gagal. What's going on over there? Sebagai sheriff, Elias melarang agen FBI ini untuk meminta keterangan dari si John Doe, kecuali ada surat perintah. Tapi Nelson tidak menyerah, dia menugaskan anak buahnya untuk mengawasi saksi kunci ini dari kasus pembantaian yang dilakukan Sabtu malam. Sementara itu, laki Luciano datang ke Dr. Boyke untuk mengecek si Jagur yang kesulitan untuk mamprang di atas kasur. Tapi dia tidak mau rekam medisnya ini diketahui orang lain. Bos mafia ini mengancam si dokter agar merahasiakan kondisi penyakitnya yang terkena gonorrhea. Tiba di Ritz-Carlton, seorang wanita bernama Nyonya Janet memandu Margaret untuk mengurus badannya agar lebih kinclong karena dia akan ditugaskan sebagai penata baju. Singkat cerita, agen Nelson datang membawa surat perintah dari pengadilan Philadelphia untuk membawa John Doe. Anak buah Elias yang ditugaskan menjaga pria itu langsung pergi untuk melaporkan masalah ini kepada atasannya. Ternyata surat penahanan itu palsu, dibuat agen Nelson untuk segera membawa saksi kunci ke New York. Karena perjalanan ke New York sangat jauh, sedangkan kondisi si John Doe cukup mengkhawatirkan, Nelson terpaksa singgah di klinik dokter gigi untuk memastikan dia tetap hidup. Setelah diberi obat bius, agen Nelson bertanya siapakah yang telah menembaknya. Namun ternyata si John Doe tidak mau menjawab dan malah melecehkan agen FBI ini. Setelah dipaksa, John Doe mengatakan salah satu pelakunya bernama Jimmy dan satu lagi pria pendek yang menggunakan topeng. Akhirnya si John Doe pun tewas. Informasi tersebut akhirnya sampai ke telinga Arnold. Dia menugaskan Charlie untuk memburu Jimmy dan memaksanya untuk bicara siapakah pelaku kedua yang telah menghabisi seluruh anak buah mereka. Nuki bertemu dengan ibunya Jimmy yang bernama Gillian. Dia meminta Nuki menjauhkan Jimmy dari masalah sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Nuki beralasan Jimmy tidak sedang dalam masalah. Tapi sebagai ibu, Gillian bisa merasakan masalah besar yang sedang dihadapi putranya itu. Mickey ternyata dibebaskan dari penjara oleh bos mafia bernama Leo
dan saudaranya yang bernama Ignatius. Mereka menyalahkan Nuki Thompson karena telah membicarakan seluruh operasi dan pabrik miras yang mereka kelola. Ternyata Leo lah yang meminjamkan uang kepada Mickey untuk mengelola bisnis miras. Nelson menghubungi bosnya untuk memberitahu informasi penting tentang pengakuan si John Doe terkait dengan pembantaian yang dilakukan oleh Jimmy, anak buah Nuki Thompson yang sempat akan mereka rekrut. Nuki memanggil Jimmy karena kesaksian dari anak buah Arnold yang bisa menyebabkan masalah besar bagi mereka. Ditambah desakan dari ibunya Jimmy, akhirnya Nuki memutuskan untuk menyuruh Jimmy pergi dari Atlantic City. Jimmy sebenarnya tidak setuju dengan keputusan tersebut, tapi dia tidak punya pilihan lain. Pulang ke rumah, Jimmy langsung mengemas barang-barangnya hingga terjadi perselisihan dengan istrinya yang bernama Angela. Jimmy merasa cemburu karena ketika dia sedang pergi berperang selama 3 tahun, Angela membuat foto dengan tampilan yang seksoi hingga menuduhnya selingkuh dengan pria lain. Padahal Angela merasa kesepian dan sendirian, tidak tahu dengan nasib Jimmy di medan perang, apakah dia masih hidup atau tidak. Chalky terkejut setelah menemukan salah satu anak buahnya digantung di depan pabrik miras miliknya. Tak berselang lama, Nuki dan Elias datang ke sana. Karena ini tahun pemilu, dia berharap Chalky tidak memperbesar masalah ini yang bisa mengakibatkan perang antar ras. Sesuai saran dari Nuki, malam itu juga Jimmy pergi ke California menggunakan kereta api. Tapi ternyata Jimmy memutuskan untuk pergi menuju Chicago. Keputusan ini berat, karena sebenarnya Jimmy tidak ingin meninggalkan Angela dan putranya. Al Capone datang ke sebuah motel di Chicago sambil membawa pistol. Ternyata di salah satu kamar hotel tersebut, Jimmy sedang tidur dengan seorang wanita. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. Al Capone membuat lelucon konyol dengan menembakkan pistol di samping telinganya Jimmy, hanya untuk meminjam mobil. Back to sleep. Di kota ini, Jimmy dekat dengan seorang wanita seksoi. Kita sebut dia Susan. Keduanya nampak akrab saling menyukai satu sama lain. Jimmy sepertinya lupa dia punya istri dan anak yang menunggunya di Atlantic City. Dan setelah itu, mereka pun celepon. Nuki kembali membahas kasus pembunuhan bocah kulit hitam yang bisa mempengaruhi karir politiknya di Atlantic City. Karena itu, dia berharap adiknya ini segera mengungkap kasus tersebut agar rencana besarnya di dunia politik berjalan dengan mulus. Nuki yang kesal langsung mengusir anak buah Elias yang bernama Halloran karena melontarkan kata-kata yang mengejeknya. Angela menitipkan putranya kepada ibunya Jimmy selama dia pergi untuk mencari pekerjaan. Tak berselang lama, seorang pria yang mengaku temannya Jimmy dari New York datang ke rumah Gillian. Curiga dengan pria tersebut, Gillian mengatakan tidak tahu di mana putranya berada. Elias dan anak buahnya menyergap sebuah kelompok komunitas klan kulit putih yang menentang ras kulit hitam Amerika. Pimpinannya yang bernama Joseph ditangkap, diduga terkait dengan pembunuhan terhadap anak buahnya Chalky di depan pabrik miras. Al Capone memaksa seorang pegawai bar untuk membeli miras dari bos Johnny. Jika dia menolak, tak segan-segan Al Capone akan menyakitinya. Karena bar ini dalam wilayah kekuasaan Johnny Torrio, pria yang dipukul ini mengaku bosnya bernama Sheridan. Lalu Al Capone memberinya alamat untuk bertemu. Joseph yang diinterogasi oleh Elias mengaku tidak tahu siapa yang menggantung bocah kulit hitam itu. Margaret ditugaskan oleh bosnya untuk mengantar gaun mewah yang akan digunakan Lucy di hari ulang tahun Nuki nanti malam. Ternyata Johnny Torrio tidak suka dengan gaya kasar yang dilakukan Al Capone terhadap manajer bar itu. Meskipun tujuannya baik untuk kepentingan dan keuntungan bosnya ini, karena kini Jimmy tinggal di Chicago, Al Capone berharap mereka berdua sama-sama bisa menitis karir lebih baik. Tapi Jimmy mengaku hanya lewat di kota ini sebelum melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama, Sheridan yang anak buahnya dipukuli oleh Al Capone tiba di sana. Dia merasa dilecehkan karena seharusnya bertemu dengan Johnny, bukan dengan anak buahnya. Jika Jimmy lebih lembut dalam berkompromi dengan bos mafia ini, justru Al Capone lebih tegas menyuruh Sheridan menjauhi Greektown atau pemukiman Yunani jika dia tidak ingin mendapat masalah. Sheridan mengaku sudah berada di sana sejak Colosimo mengambil alih. Colosimo adalah bos mafia yang dibunuh. Menurut Al Capone, bosnya yang kini menguasai wilayah ini.
Al Capone meminta persentase 25%, Sheridan pun setuju. Tapi tiba-tiba Al Capone menaikkan lagi hingga 50%. Inilah gaya Al Capone yang dikenal lebih tegas dan brutal. Kali ini giliran Chalky yang membawa peralatan untuk menginterogasi si Yosef dengan gaya psikoploknya. Singkat cerita, Chalky mendapat pengakuan jujur dari si Yosef yang ternyata memang bukan dia pelakunya. Malam itu, Margaret datang ke pesta ulang tahunnya Nuki untuk mengantarkan gaun milik si Lucy. Di sini Margaret dan Nuki sempat berbincang dengan Senator Edge. Bukan wanita sembarangan, Margaret paham dengan hak-hak perempuan dan tentang politik, khususnya undang-undang miras. Pemikirannya jauh lebih cerdas daripada si Lucy pacarnya Nuki. Nuki berbicara serius dengan Senator Edge terkait dengan politik dan bisnis serta jatahnya dari bisnis miras yang dilakukan Nuki. Sementara itu, anak buah Sheridan kembali ke klub malam menyerang Susan. Dia menyayat wajahnya untuk memberi peringatan keras kepada Jimmy. Mereka menembaki klub malam ini. Elias melaporkan kepada kakaknya bahwa Chalky memotong jarinya si Yosef saat interogasi dilakukan. Masalah baru yang harus diselesaikan Nuki dengan klan kulit putih. Jimmy melihat dari jauh wajah Susan sedang dibalut perban dan dia tidak mau menemuinya. Ternyata si Leo dan saudaranya yang menggantung anak buah Chalky sebagai bentuk pembalasan kepada Nuki dan Chalky karena kekecewaan yang dirasakan oleh Mickey yang dijebloskan ke dalam penjara. Mereka adalah 3 bersaudara, Theo, Leo, dan Ignatius. Ketiganya mengancam Mickey untuk segera membayar hutangnya. Mickey mengaku punya rencana untuk merampas uang milik Nuki di Ritz-Carlton senilai $3.000. Uang itu yang akan diserahkan kepada Leo dan saudara-saudaranya. Margaret baru saja bangun dari tidurnya. Ternyata tepat di belakang rumahnya ada beberapa orang sedang menurunkan beberapa drum minuman keras. Margaret lalu membuat sarapan roti gandum. Sementara itu, Nuki dan Elias duduk santuy di lobi hotel sambil menikmati sarapan pagi. Mereka membicarakan tentang pidato yang akan dilakukan Elias di depan para veteran perang dalam acara malam Celtic. Tak berselang lama, Margaret datang ke sana untuk memberikan sarapan hasil tangannya sendiri kepada Nuki. Namun ternyata, Nuki menyuruhnya menitipkan sarapan itu ke kantornya. Merasa dicueki, Margaret memilih membuang makanan tersebut. Para petinju kelas kerdil membicarakan tentang malam Celtic. Salah satu dari mereka berencana untuk meminta naik gaji kepada Nuki. Jimmy membantu Susan yang terluka di wajahnya memberikan jamu herbal buatan tangannya. Tapi Susan meminta dicampur dengan sedikit opium karena mentalnya yang ikut down. Tampak Nuki sedang berkumpul dengan para tokoh politik dan juga teman-temannya terkait dengan rencana pidatonya dalam acara malam Celtic. Sementara itu, Margaret datang ke perhimpunan para wanita dan ibu-ibu yang ingin menentang peredaran miras. Karena Margaret melihat sendiri gudang di depan rumahnya dijadikan tempat peredaran, dia berencana meminta bantuan Nuki untuk mendukung langkah para wanita ini dalam menentang minuman keras. Si kerdil yang bernama Carr datang menemui Nuki untuk mengajukan naik gaji acara malam nanti dengan bayaran tambahan $10 per orang. Tapi Nuki punya rencana lain menugaskan kepada Carr dan teman-temannya dengan imbalan masing-masing $12. Karena itu, dia harus mempersiapkan diri dan rencana yang dibuatnya itu. Margaret ditemani ketua kelompok wanita melaporkan tentang garasi di depan rumahnya yang dijadikan gudang minuman keras. Dia berharap Nuki bisa menghentikan tindakan ilegal yang mereka lakukan. Johnny datang menemui Jimmy di depan kamarnya Susan. Dia mengatakan Susan tidak bisa tinggal gratis karena PSK seperti dia seharusnya menghasilkan uang. Jimmy pun akan membayar $100 per hari untuk menggantikan kerugian karena Susan tidak bisa bekerja lagi. Karena terlalu berisik, Margaret menemui para pekerja yang sedang membongkar minuman tersebut. Bos mereka yang bernama Nir mengaku minuman ini untuk acara malam Celtic nanti. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk tidak membuat keributan dan kebisingan. Keesokan paginya, Margaret datang ke kantornya Nuki. Ternyata di sini dia melihat si bos yang menurunkan minuman keras itu datang ke kantornya Nuki. Disinilah Margaret mulai kecewa kepada Nuki.
Margaret kesal dan marah karena seharusnya Nuki yang diharapkan bisa membantu menegakkan keadilan dan kejahatan atas undang-undang larangan minuman keras, tapi sebaliknya Nuki sepertinya pejabat yang korup. Karena itu, Margaret memutuskan untuk pergi ke kantor FBI menemui agen Nelson. Margaret melaporkan di gudang belakang rumahnya orang-orang sedang membongkar hampir 100 gentong minuman beralkohol. Menurutnya, mereka terang-terangan dan tak tahu malu, padahal minuman keras sudah jelas dilarang. Karena itu, dia berharap agen FBI ini akan menutup tempat tersebut. Nelson lalu memberitahu, di kota ini terdapat 117 titik lokasi gudang minuman beralkohol. Dengan sumber daya penegak hukum yang terbatas, tidak mungkin mereka bisa menutupnya. Bahkan 10% saja itu sulit untuk dilakukan. Minuman haram itu masuk dari berbagai negara dari luar negeri, seperti Kanada, kemudian dicampur dengan air dan racun, lalu dijual oleh para penjahat di mana pembunuhan adalah cara untuk melakukan bisnis. Margaret mengatakan garasi dan minuman tersebut milik James Neer. Dia adalah tangan kanannya dari wali kota Atlantic City. Selain itu, dia juga bekerja untuk Nuki Thompson. Al Capone mengajak Jimmy untuk memberikan pembalasan kepada geng Irlandia pada perayaan St. Patrick. Meski kondisinya belum membaik, Susan yang mabuk ingin bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Tapi Jimmy melarang dan menyuruhnya untuk kembali ke kamar. Terlihat bekas luka sayatan di wajahnya Susan. Singkat cerita, di acara malam Celtic, wali kota Atlantic City, Nuki, para pejabat dari Romawi dan Irlandia, khususnya para veteran perang, hadir dalam acara makan malam tahunan. Elias lebih dulu menyampaikan pidatonya, tapi karena grogi, dia menjadi bahan guyonan dan tertawaan para tamu undangan. Terpaksa, Nuki kembali mengambil alih pidato agar suasana kembali kondusif. Akhirnya, Nuki memanggil para pria cebol untuk membawakan minuman keras. Para pejabat ini tidak peduli dengan undang-undang minuman keras ataupun larangan dari FBI. Tetap saja, Nuki membagikan bir hijau kepada mereka semua. Jimmy mengaku mencintai dan peduli kepada Susan apapun kondisinya. Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata Susan memilih untuk bunuh diri. Ketika Nuki dan teman-temannya sedang santuy, tiba-tiba agen FBI dan pasukannya menyerobot masuk ke ruangan tersebut. Nelson pun memukul salah satu dari mereka yang macam-macam. Nelson langsung menangkap James Neer yang tercatat sebagai pemilik gudang minuman. Nelson mempermalukan para pejabat kota yang ada di ruangan ini karena dianggap tidak mematuhi undang-undang larangan minuman keras. Sebagai sheriff, Elias pun tidak bisa berbuat banyak, hanya duduk melihat penyergapan yang dilakukan FBI. Di luar gedung, ternyata puluhan wanita dan aktivis sedang menggelar unjuk rasa menentang mereka yang masih menggunakan atau mengedarkan alkohol. Acara tersebut langsung dibubarkan dan gedung pun digembok oleh tim FBI. Datang ke gudang minuman, Nelson mengawasi langsung penghancuran drum-drum yang berisi arak hijau. Malam itu juga, Nuki datang ke rumahnya Margaret, dan setelah itu mereka pun celepot. Seorang pria gendut yang baru saja mencairkan pinjaman di bank, tiba-tiba diejek oleh seorang bocah. Alhasil, bocah itu langsung dikejarnya, tapi ini yang terjadi. Margaret curhat kepada pimpinan himpunan para wanita tentang kedekatannya dengan seorang pria berpengaruh yang mengaku akan menghidupi dia dan anak-anaknya. Tapi pria itu tidak akan menikahinya. Charlie yang ditugaskan oleh Arnold mengaku sudah dekat dengan istri si Jimmy. Tapi Arnold sudah tahu Charlie berhubungan dengan emaknya si Jimmy. Kembali ke Chicago, terlihat Jimmy sedang bermain menggunakan pisau miliknya. Di sini, Al Capone mengajaknya untuk fokus berperang melawan kelompoknya Sheridan sebagai bentuk pembalasan atas apa yang mereka lakukan. Johnny tidak setuju. Dia mengajak Al Capone dan Jimmy untuk negosiasi dengan Sheridan di markasnya. Karena menilai Jimmy lebih cerdas untuk merencanakan pertemuan tersebut, Johnny menyuruh Al Capone untuk mencuci mobilnya saja. Menurut Jimmy, bar dan klub milik mereka cukup menguntungkan. Jadi tidak ada alasan untuk mundur dari peperangan melawan Sheridan. Nelson kedatangan bosnya dari kota New York.
Disinilah Nelson membeberkan rencana Nuki Thompson yang mencuri kembali miras yang dijualnya kepada Arnold dengan menugaskan si Jimmy. Dia juga yang membantai anak buahnya si Arnold dibantu seorang pria yang menggunakan topeng. Mereka membunuh 5 orang, tapi suami Margaret yang dijadikan kambing hitam. Atasannya menugaskan Nelson untuk menemukan bukti catatan imigrasi Margaret. Selain itu, Nelson didesak untuk menemukan bukti yang kuat atas kejahatan yang dilakukan Nuki Thompson dan antek-anteknya. Margaret mulai enjoy berada di sampingnya Nuki meskipun dia tahu pejabat dan pebisnis ini mempunyai pacar. Saking perhatiannya, Nuki menyuruh Margaret untuk berhenti bekerja. Berapapun kebutuhannya akan dia penuhi. Malam itu, untuk pertama kalinya Jimmy diajak makan malam di rumahnya Al Capone. Ternyata dia memiliki seorang istri dan anak yang masih bocah. Disinilah Jimmy menemukan masalah dari anaknya Al Capone yang ternyata memiliki masalah pendengaran, meskipun Jimmy sudah memberinya isyarat. Karena direndahkan oleh si Lucy di tempatnya bekerja, hari itu juga Margaret memutuskan untuk resign. Margaret memutuskan untuk menerima penawaran dari Nuki, menempatkannya di sebuah rumah mewah dengan berbagai fasilitas. Dia boyong kedua anaknya untuk tinggal di rumah tersebut meninggalkan rumahnya yang sederhana. Charlie dibawa ke hadapan Nuki karena dianggap sebagai biang dari masalah dengan bosnya yang berani macam-macam di wilayah kekuasaannya. Ternyata Nuki sudah mengetahui bahwa si Charlie berhubungan dengan Gillian atau ibunya si Jimmy. Saat itulah Elias memberinya pelajaran. Jika Gillian memang menyukainya, Nuki menyuruh Charlie memperlakukan Gillian dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, dia akan berhadapan dengannya. Sementara itu, Jimmy mempersiapkan amplop yang berisi uang untuk dikirimkan kepada Angela di Atlantic City. Meskipun Jimmy dikelilingi wanita-wanita seksoi, tapi dia belum bisa move on dari Susan. Nelson datang ke rumah Margaret, tapi karena Margaret sudah tidak tinggal di sana, dia berbicara dengan tetangganya yang sering ketitipan anak-anaknya Margaret. Dia mengatakan Margaret dan anak-anaknya dijemput sebuah mobil mewah Rolls-Royce, menghina Margaret sebagai PSK. Nelson sudah bisa menebak, mobil limosin itu tidak lain adalah milik Nuki Thompson. Singkat cerita, Johnny ditemani Al Capone dan Jimmy datang ke markasnya Sheridan untuk membicarakan bisnis. Sebelum masuk, mereka digeledah terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada pistol atau senjata berbahaya yang dibawa masuk ke dalam ruang pertemuan. Jimmy lebih dulu membahas tentang Susan yang akhirnya bunuh diri setelah anak buah Sheridan melukai wajahnya. Sheridan pun minta maaf untuk kasus tersebut. Dan kini keduanya sepakat untuk membicarakan bisnis. Sheridan akan membagi wilayah kekuasaannya kepada Johnny. Namun tiba-tiba anak buahnya langsung mengepung Jimmy karena terlihat membawa pisau. Pisau itu akhirnya dirampas dan mereka kembali membicarakan bisnis. Singkat cerita, setelah pembicaraan usai, Johnny dan 2 anak buahnya ini mengambil jas mereka di tempat penitipan. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Sheridan dan seluruh anak buahnya dibantai habis oleh Jimmy dan Al Capone. Bagian dari rencana yang disetujui oleh Johnny untuk membalas apa yang telah mereka lakukan, khususnya kepada Susan. Setelah menembak kepalanya, Jimmy kembali merebut pisau miliknya. Di rumah baru ini, Margaret senang dengan kehidupan barunya. Dengan setia dia melayani kebutuhan luar dan dalam Nuki Thompson. Margaret belum menyadari statusnya cukup hina sebagai wanita simpanan dari seorang bos mafia sekaligus politisi berpengaruh di Atlantic City. Johnny dan anak buahnya merayakan kemenangan mereka atas peperangan dengan kelompok Sheridan yang sudah dibantai habis. Di malam itu pula, Jimmy dan Al Capone saling melontarkan sindirannya masing-masing hingga terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Singkat cerita, Jimmy yang sedang santuy di kamarnya mengambil pistol saat seseorang mengetuk pintu. Dan ternyata dialah Al Capone yang membawakan makanan untuknya. Mereka berdua saling memaafkan satu sama lain atas permasalahan atau ketegangan yang terjadi tadi. Nelson melihat kartu imigrasinya Margaret yang kala itu sedang mengandung. Diperlihatkan sisi lain dari seorang Nelson yang memiliki bekas luka di punggungnya karena sabuk yang dipecutkan ke tubuhnya sendiri. Al Capone mendapat informasi tentang pelaku yang melukai Susan.
Ternyata saat ini dia berada di restoran daerah sisi utara. Informasi tersebut didapatkan dari rekannya yang masih aktif di militer. Kemudian Al Capone memberitahu informasi penting ini kepada Jimmy, seorang pria tua yang terjatuh di rumahnya sendiri. Jimmy datang ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kakinya yang linu karena mendapatkan luka tembak. Nasibnya masih beruntung karena pria yang di sana setengah wajahnya mengalami luka yang parah. Ternyata si kakek tua ini adalah ayah dari Nuki dan juga Elias. Dia segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Ayah Nuki memilih tinggal di rumah lamanya yang sangat sederhana. Berbeda jauh dengan Nuki yang kini seorang sultan mafia dengan berbagai kekayaannya. Seorang pria pendek bernama Mikhail Lewis datang menemui Chalky, mengaku sebagai pengusaha dari daerah Manhattan, New York. Dia ingin membuat penawaran untuk membeli 1000 peti minuman keras kepada Chalky tanpa perantara Nuki. Dia akan memberi total $10.000 dalam bentuk mata uang Amerika dan uang $500 ini sebagai bentuk uang mukanya. Tapi Chalky menolaknya mentah-mentah karena dia yakin ini sebuah jebakan yang dilakukan Nuki Thompson untuk mengetes apakah dia akan mengkhianatinya atau tidak. Lucy tiba-tiba menyerobot masuk untuk menemui Nuki karena dia merasa dicampakkan setelah Nuki memilih Margaret. Singkat cerita, si Michael yang gagal melobi Chalky datang bersama Charlie menemui 3 bersaudara. Dan kebetulan Michael sedang berada di sana untuk membuat kerjasama. Mereka sama-sama kesulitan untuk mengelola bisnis miras lagi karena Atlantic City sudah dikuasai oleh Nuki. Intinya, merekalah kelompok mafia yang menjadi musuhnya Nuki Thompson. Untuk mendapatkan modal membangun kembali pabrik miras, Charlie menyebut Nuki Thompson memiliki sebuah kasino yang menghasilkan $150.000 setiap minggunya. Mereka berencana untuk merampok kasino tersebut, tapi jatah 50% dari hasil perampokan itu harus diserahkan kepada Arnold, bosnya si Charlie. Seorang pria bernama Billy menemui agen Nelson terkait dengan perampokan yang terjadi bulan lalu. Dia mengaku sebagai umpan, mengungkapkan 2 pelaku utama dari kasus pembantaian tersebut, yaitu Jimmy dan Al Capone. Jimmy berkenalan dengan pria yang mengalami luka parah di wajahnya itu. Dia mengaku bernama Richard, sama-sama sebagai veteran perang. Ternyata Richard seorang penembak jitu. Diajak ke rumah bordil, Jimmy dan Richard membicarakan tentang senjata dan jenis pistol yang paling mereka sukai. Chalky menemui Nuki karena dia mengira orang kerdil yang dikirim ke pabrik itu ditugaskan untuk menguji kesetiaannya. Padahal bos mafia ini tidak tahu dengan apa yang dimaksud oleh Chalky. Jimmy akhirnya berhadapan dengan pelaku yang telah merusak wajahnya Susan. Dia mengaku diperintah oleh Sheridan. Pria bernama Liam ini terlihat sangat ketakutan ketika berhadapan dengan Jimmy. Liam merasa Jimmy membiarkannya hidup. Jimmy pun pergi dari sana. Namun tiba-tiba rupanya Richard yang ditugaskan oleh Jimmy untuk menembak si Liam dengan snipernya. Nuki kembali melihat rumah peninggalan ayahnya yang sudah diperbaiki. Kebetulan dia bertemu kembali dengan ayahnya yang dibawa oleh Elias. Karena sifat ayahnya yang keras, Nuki dari kecil mendapat tindakan tegas dan pendidikan yang keras dari ayahnya. Dan karena itu, dia memutuskan untuk membakarnya. Elias sementara waktu menggantikan posisi kakaknya di Atlantic City karena Nuki sedang melakukan perjalanan dinas ke Chicago. Layaknya seorang bos mafia, Elias begitu mendalami duduk di kursi panas yang penuh dengan kekuasaan dan korupsi. Dia berharap ada banyak tamu yang akan menemuinya seperti yang biasa dilakukan oleh Nuki. Ternyata hanya pegawainya Nuki yang datang menemuinya, itu pun untuk meminta izin libur karena putrinya sedang sakit. Tiba di hotel mewah Chicago, Nuki mengatakan kepada manajer hotelnya ingin menempati kamar Presiden Suite. Tapi sudah dipesan oleh General Wood, mantan kasat dan calon presiden dari Partai Republik. Nuki menyuruh manajer hotel untuk memindahkan Wood ke tempat ambasador yang kelasnya di bawah Presiden Suite. Dan sebagai imbalannya, Nuki memberikan tip besar kepada si manajer hotel ini. Inilah salah satu contoh bagaimana Nuki yang punya uang mampu menggeser sekelas calon presiden. Rupanya di kota ini akan digelar konvensi nasional Partai Republik.
Nuki kembali bertemu dengan Senator Edge yang datang ke Chicago. Dia mengaku hanya mampir setelah mendapat kabar Partai Republik akan mengadakan pesta. Nuki menyindirnya karena dia tahu senator ini ingin mengambil peluang untuk menjadi wakil presiden. Bersaing di kancah politik, Edge mengajak Nuki untuk sama-sama mengambil kesempatan dan bekerja sama. Tapi Nuki belum berambisi untuk menuju langit. Dia hanya ingin menguasai jalanan. Dari seorang ibu rumah tangga biasa, Margaret kini berubah 180 derajat menjadi seorang wanita glamor meski statusnya sebagai wanita simpanan. Tiba-tiba muncul si Lucy yang melontarkan kata-kata penghinaan kepada Margaret sebagai PSK yang mencuri pacarnya. Tak terima dengan hinaan tersebut, Margaret langsung menamparnya. Angela berencana untuk mencari pekerjaan karena Jimmy tak kunjung memberikan kiriman uang untuk menafkahi hidup dia dan putranya. Rupanya, kiriman uang setiap minggu yang dikirimkan Jimmy lebih dulu dirampas oleh FBI, lalu dikumpulkan oleh si Nelson. Terlihat di lacinya beberapa amplop yang dikirimkan Jimmy kepada Angela yang berisi uang. Nuki bertemu dengan ketua tim kampanye dari Partai Republik bernama Harry. Nuki sempat melihat seorang wanita yang membawa bayi ingin bertemu dengan Senator Warren, namun dicegah oleh petugas keamanan. Nuki lalu menyusul wanita yang membawa bayi tersebut. Dia ingin tahu siapakah sebenarnya wanita ini. Terungkap juga bahwa Nuki pernah memiliki seorang anak, namun dia telah meninggal dunia. Diceritakan sisi lain dari seorang Nelson yang memiliki seorang istri yang tidak bisa memiliki anak karena masalah rahim. Karena istrinya ingin memberikan keturunan untuk Nelson, dia berharap Nelson setuju untuk mencari pengobatan agar mereka bisa memiliki anak. Tapi Nelson tidak mau membahas hal tersebut. Ditambah lagi, dengan biaya yang sangat mahal, tak cukup gajinya yang seorang penegak hukum. Jimmy melihat Al Capone sedang tertawa senang dengan teman-temannya. Apakah itu artinya Jimmy akan kembali pulang ke Atlantic City? Nelson akhirnya tergoda untuk mengambil uang yang seharusnya diberikan kepada Angela untuk biaya pengobatan rahim istrinya. Terlihat dalam perjalanan pulang menggunakan kereta api, Nuki membawa wanita simpanannya si calon presiden Amerika Serikat Warren Harding dan bayinya. Ternyata Warren Harding diprediksi akan menjadi calon presiden selanjutnya setelah mendapatkan suara terbanyak di konvensi Partai Republik. Tiba di Atlantic City, Nuki langsung melihat keadaan Elias yang masih terbaring sakit akibat luka tembak. Nuki meminta Elias tidak terlalu mempermasalahkan uang yang mereka rampok. Tapi bagi Elias, ini bukanlah sekedar uang, tapi bentuk perang. Nuki juga memberitahu bahwa dia meminta Jimmy untuk kembali pulang karena bagaimanapun mereka butuh bantuan. Nuki dan adiknya sudah memegang identitas para perampok yang diketahui De Alessio bersaudara, yaitu yang kita tahu adalah Leo dan dua adiknya. Mereka terkenal sebagai perampok profesional yang tak segan-segan menghabisi target atau korban. Margaret ditugaskan untuk menjaga wanita simpanannya Warren yang bernama Nan Britan. Jimmy sendiri sudah kembali ke Atlantic City. Sebelum pulang ke rumah, dia lebih dulu menemui Nuki untuk meminta syarat sebelum kembali bergabung dengan Nuki. Pertama, dia ingin mengajak Richard untuk ikut bergabung dengan mereka. Jimmy diberikan informasi tentang 3 pelaku perampokan dan penembakan Elias. Mereka 3 bersaudara yang bernama Ignatius, Sixtus, dan Leo. Sementara itu, si Ignatius dan 2 saudaranya ditemani Mikey untuk pertama kalinya bertemu dengan Arnold. Mereka membicarakan tentang bisnis miras. Tapi Arnold tidak tertarik sama sekali dengan miras oplosan yang mereka produksi. Dia lebih memilih whisky Scotch terbaik dari Inggris. Karena permintaan pasar Amerika yang cukup besar, Arnold ingin menyelundupkan minuman haram tersebut dari Eropa menuju Amerika. Pelabuhan Atlantic City disebutnya sangat ideal untuk distribusi ke semua pesisir timur. Bukan tanpa alasan, mereka dipilih karena Atlantic City dikuasai oleh Nuki Thompson yang disebutnya sangat rakus dan tidak logis. Karena Arnold akan menggelontorkan banyak uang, dia menyuruh keempatnya untuk menandatangani kesepakatan kerjasama di antara mereka, dan surat kesepakatan ini sebagai polis asuransi. Angela ternyata melakukan hubungan terlarang dengan si Mary dan suaminya. Tak berselang lama, Jimmy pun pulang, terkejut melihat ada teman-teman Angela yang sedang berpesta di rumahnya. Mary dan suaminya langsung pergi. Jimmy menyalahkan Western Union karena surat dan kiriman uangnya tidak pernah sampai ke tangan Angela.
Nelson baru tahu jika Jimmy sudah kembali ke Atlantic City. Nelson marah kepada agen Simpson karena seharusnya anak buahnya ini memberitahu tentang telegram tersebut kepadanya. Charlie yang baru saja mendapatkan kepuasan dari Gillian tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Jimmy. Ternyata Gillian tidak sebodoh yang dibayangkan. Dia balik memanfaatkan Charlie. Di luar dugaan, ketika Jimmy akan membawa si Charlie, tiba-tiba tim FBI menciduknya lebih dulu. Karena Elias belum pulih dari luka tembak, Halloran yang gila jabatan mengajukan diri kepada Nuki untuk menjadi sheriff penggantinya. Jimmy diinterogasi oleh Nelson terkait dengan pembantaian yang terjadi di tanggal 17 Januari. Dari awal, Jimmy beralasan saat itu dia sedang menonton bioskop hingga tertidur. Tapi Nelson terus mendesaknya agar dia mengatakan dengan sejujur-jujurnya, termasuk hubungan antara Nuki Thompson dengan Margaret dan kematian suaminya. Tapi Jimmy tetap santuy, tidak mau membuka sedikit pun tentang rahasia atau fakta yang sebenarnya. Nuki datang ke kantor polisi setelah mendapat informasi Jimmy ditahan di sana. Di sini, Jimmy memberitahu Nuki bahwa 3 bersaudara perampok itu bekerja sama dengan si Arnold. Jimmy pun meminta bantuan Nuki untuk membebaskannya dari penjara. Tapi Nuki beralasan dengan kasus 5 pembunuhan itu bukan perkara yang mudah. Dia menyebut Billy akan menjadi saksi untuk memberatkan dirinya. Nelson menghubungi atasannya di kantor pusat bahwa dia telah menangkap Jimmy. Simpson mengusulkan kepada Nelson untuk memindahkan Billy ke penjara federal di Manhattan demi menjauhkan saksi kunci itu dari intimidasi seorang Nuki Thompson. Nuki kembali menemui Commodore untuk meminta pendapat terkait dengan pencalonan Fletcher sebagai wali kota Atlantic City. Menurutnya cari orang lain karena orang itu terlalu bersih. Sedangkan Elias sendiri menurutnya harus diganti. Agen Simpson membawa Billy menuju Manhattan untuk dipindahkan ke penjara federal. Saat dalam perjalanan, ini yang ternyata dia lakukan. Simpson sengaja memukul kepalanya sendiri dengan batu agar tampak seakan-akan Billy menyerangnya lebih dulu untuk kabur. Apakah itu artinya Simpson telah berkomplot dengan Nuki Thompson? Nuki memilih Edward yang didukungnya untuk menjadi wali kota Atlantic City. Menurutnya, Edward lebih mudah untuk dikendalikan demi rencana dan ambisinya. Nuki Thompson dan Margaret baru saja keluar dari klub malam. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Richard terkejut dan langsung terbangun dari tidurnya ketika putrinya Margaret berteriak histeris karena melihat wajahnya. Alhasil, Nuki dan Margaret langsung turun dari kamar. Ternyata, Richard ditugaskan untuk mengawal Nuki setelah percobaan pembunuhan terhadap mereka. Agen Sepso memberikan laporan kepada Nelson dan atasannya terkait dengan percobaan kabur yang dilakukan si Billy yang membuatnya terpaksa menembak tahanan itu saat dia beralasan ingin buang air kecil. Karena reaksinya dianggap untuk membela diri, Direktur FBI ini akhirnya melepaskan Simpson dengan hanya memberi cuti seminggu sebelum kembali bekerja. Dengan matinya si Billy, kini tim FBI tidak memiliki saksi kunci untuk menjatuhkan Nuki Thompson. Meskipun mereka sudah menahan Jimmy, itu bukan hal yang mudah karena mereka mempunyai banyak sekali pengacara. Singkat cerita, karena tidak ada barang bukti, akhirnya Jimmy kembali dibebaskan dari sel tahanan. Arnold marah besar kepada Mickey dan 3 rekannya ini karena gagal membunuh Nuki Thompson. Mereka beralasan tidak tahu jika supir pribadinya memiliki senjata. Kembali ke Chicago, Johnny terlihat sedang melakukan pembicaraan serius dengan rekan-rekan bisnisnya. Lalu Al Capone menyalakan sebatang Woodbray kepada bosnya ini. Tiba-tiba Woodbray itu meletus. Ternyata si Al Capone membuat lelucon garing, mengira Johnny akan tertawa padahal dia marah besar. This ain't no fucking grade school. Mickey nekat datang ke kantornya Nuki Thompson. Dia mengaku bekerja sama dengan Leo dan 2 saudaranya. Alhasil, Nuki pun marah dan Jimmy langsung menodongkan senjata kepadanya. Mickey menceritakan ketika dia bebas dari penjara, 3 bersaudara itu mendesaknya untuk membayar hutang. Karena dia tidak memilikinya, Mickey terpaksa bekerja sama dengan mereka. Mereka juga yang telah membunuh salah satu anak buahnya, Chalky.
Mereka juga yang telah menembak Elias dan hampir saja membunuh Nuki Thompson. Mickey beralasan datang ke sini karena dia tahu mereka juga akan membunuhnya. Kini, para penjahat itu bekerja sama dengan Arnold yang ingin mengambil alih bisnis minuman keras di Atlantic City yang dikuasai oleh Nuki Thompson. Dari sebelumnya takut, Margaret berhasil meyakinkan anak-anaknya agar tidak takut kepada Richard, yang sebenarnya punya tugas penting untuk melindungi mereka. Nuki yang bergabung dengan Partai Republik mendapat berita penting yang disampaikan kepada Margaret bahwa wanita kini mendapat hak untuk memilih. Nuki juga berharap Margaret dapat membantunya untuk meyakinkan komunitas wanita agar memberikan suara kepada Edward, calon wali kota Atlantic City yang mendapat dukungan penuh darinya. Margaret yang cerdas tahu betul Edward dipilih karena Nuki akan dengan mudah mengendalikannya demi mempertahankan kekuasaan dan bisnisnya di kota ini. Jimmy terkejut setelah anaknya mengatakan Angela berciuman dengan temannya sendiri. Tak mau buang waktu, ini yang dilakukan Jimmy. Want to have your metal test? Relations with my wife. Nelson datang menemui Margaret untuk menunjukkan foto Margaret yang masih muda. Dia menyebut foto itu diambil saat Margaret migrasi dari Irlandia. Nelson memaksa Margaret untuk bekerja sama menjatuhkan Nuki Thompson yang telah membunuh ayah dari anak-anaknya. Nelson mengaku melihat fotonya Margaret setiap malam. Karena ucapan Nelson yang tidak senonoh, Margaret marah dan langsung mengusirnya pergi. Nuki memanggil Chalky dan Jimmy terkait dengan rencananya untuk menjebak para pelaku yang telah menembak dan hampir membunuhnya. Setelah itu, Nuki punya rencana untuk menghabisi si Arnold, jadi mayat terkaya di New York. Nuki meminta Margaret untuk pidato di depan komunitas para wanita agar mereka memilih Edward sebagai wali kota baru di Atlantic City. Pidato cerdas dan elegan yang dilakukan oleh Margaret dengan baik berhasil mendapat simpati yang positif dari mereka yang hadir. Tapi apakah Margaret menyadari bahwa sebenarnya Nuki memanfaatkan dirinya untuk kepentingan politik dan kekuasaan demi melindungi bisnisnya? Thank you, Mrs. Schroeder, for that rousing introduction. Al Capone meminta maaf kepada bosnya karena kemarin membuat lelucon bodoh dengan petasan. Kini dia ditugaskan untuk memperbaiki suplai miras yang tersendat sebagai bentuk permintaan maaf darinya. Chalky berhasil menjebak 3 bersaudara yang menjadi dalang serangan terhadap Nuki dan adiknya. Proceeds. New York Life don't offer protection that good. Angela kembali menemui Mary sementara suaminya babak belur di rumah sakit. Sebenarnya, Jimmy tidak tahu hubungan antara Angela dan Mary, dan kini Mary mengajak Angela untuk membawa anaknya ikut kabur dengannya ke Paris, meninggalkan Jimmy. Nelson yang sedang gabut, dia pergi ke bar. Kebetulan dia bertemu dengan Lucy. Keduanya saling berkenalan dan minum bersama. Nuki dan Jimmy datang melihat para penjahat yang hampir membunuhnya di jalan. Salah satu dari mereka kemudian ditembak oleh Jimmy. Fellows can die in it. Me into it. Satu lainnya dicekik mati oleh si Chalky karena berani mengancamnya. Sedangkan satu lagi dibiarkan hidup untuk menyampaikan pesan kepada si Arnold. Agen Sepson tampak lahap makan dengan sumpit. Nelson kembali bertanya tentang kejadian yang menimpa dirinya ketika si Billy memukul tarangnya dengan batu. Di sini, Nelson sepertinya mulai curiga karena pengakuannya tidak masuk akal. Arnold dihubungi temannya dari Chicago untuk datang ke kota ini karena ada seseorang yang ingin bekerja sama dengannya. Meskipun dia tahu Chicago kota yang berbahaya untuk orang sepertinya. Jimmy menemui ayahnya yang sedang sekarat dan ternyata ayah kandungnya itu adalah Commodore, mentor sekaligus orang yang mendidik Nuki Thompson menjadi seorang bos mafia. Ternyata ibunya Jimmy dihamili oleh Commodore saat usianya 13 tahun. Bukan orang sembarangan, Commodore lah yang membangun Atlantic City dari sebelumnya rawa dan hutan menjadi kota besar yang dipenuhi dengan hotel-hotel mewah. Meski Commodore kini sedang sekarat, Jimmy sepertinya tidak terlalu peduli
karena sejak kecil Jimmy dibesarkan oleh ibunya. Sebelum pergi, Commodore mengatakan kota ini dipimpin oleh orang yang salah. Si agen Sepson ternyata memang bekerja sama dengan Nuki. Terlihat ketika dia menghubungi bos mafia ini, dan sepertinya Nuki yang memberi perintah untuk membunuh si Billy. Spooked, kid. No, sir. Gillian menceritakan awal mula hubungannya dengan ayahnya Jimmy yang saat itu usianya masih 13 tahun. Kala itu, Commodore menugaskan Nuki yang saat itu menjadi kepala polisi daerah untuk menjaga mereka selama Commodore bertugas di medan perang. Jadi, Nuki dianggap orang yang berjasa telah menjaga keduanya. Karena itulah, Nuki sudah menganggap Jimmy seperti anaknya sendiri. Meski sudah lama tidak berhubungan, Gillian memutuskan untuk menemani Commodore di detik-detik akhir hayat hidupnya. Begitupun dengan Jimmy yang memutuskan untuk menemani ayahnya. Perselisihan terjadi antara Margaret dan Nuki. Margaret merasa telah dimanfaatkan oleh Nuki untuk kepentingannya, tanpa memikirkan perasaannya sebagai seorang wanita yang memiliki rasa cemburu. Tell me about it. It couldn't have been very upsetting. Neither of you. Richard bertemu dengan Jimmy untuk menawarkan dirinya memburu keluarga De Alisio atau 3 bersaudara ke Philadelphia untuk menghabisi mereka di sana. Tapi Jimmy belum memutuskan. Dia terkejut setelah mendapat informasi dari dokter yang merawat ayahnya bahwa ternyata banyak kandungan racun arsenik yang bisa merobohkan seekor kuda Nil. Yang menjadi pertanyaan, siapakah dalang dari rencana jahat untuk membunuh Commodore perlahan-lahan? Angela mulai berkemas untuk pergi ke Paris bersama si Mary, serta membawa anak semata wayangnya. Sebelum itu, Angela meninggalkan sebuah surat untuk Jimmy. Setelah ribut dengan Margaret, kini Nuki ribut dengan Elias karena menuduh Nuki lebih peduli kepada wanita simpanannya itu. Nuki tidak terima ketika Elias menyebut dirinya yang seorang sirkus yang berkeliling menemui para pejabat, padahal mereka hanya menginginkan uangnya saja. Ditambah lagi, Elias menyebut Margaret sebagai pelacur yang hanya menginginkan cek kosong. Jimmy menemui ibunya dengan membawa 1 kaleng racun arsenik yang dia temukan di belakang rumah. Apakah Gillian yang selama ini berencana untuk membunuh Commodore? Nuki memberitahu rekan-rekan politiknya jika dia mau menunjuk Halloran untuk menggantikan posisi sheriff menggantikan Elias yang mengundurkan diri. Tiba di toko milik Mary, ternyata Angela tidak menemukan keberadaan Mary dan suaminya. Informasi dari pemilik kontrakan tersebut, rupanya Mary dan suaminya sudah pergi ke Paris. Wife was, Sepson memberitahu Nelson bahwa dia sudah mengajukan diri untuk dipindahkan ke kantor cabang yang lain. Sepson beralasan dia merasa tidak dipercayai oleh Nelson. Karena melihat Sepson dengan penampilan baru, terutama sepatunya, Nelson makin curiga. Nelson pun menawarkan kepada Sepson untuk ikut bersamanya jika dia ingin mendapat kepercayaan penuh. Ternyata Sepson diajak ke dalam hutan yang dimana warga komunitas kulit hitam sedang mengadakan acara baptis. Nelson datang ke situ untuk membaptisi Sepson agar dia percaya kepadanya. Di luar dugaan, justru ini yang dilakukan. So, I ask you once again, Agent the devil himself. Nuki terkejut setelah pulang ke rumah, Margaret dan anak-anaknya sudah pergi. Dan ternyata Jimmy sudah tahu bahwa Angela hendak pergi bersama si Mary. How do you know that? No arguments. You have fun staying up late? Those boys. Nelson memberikan materi di depan sejumlah agen muda FBI tentang sebuah tantangan dan godaan serta potensi suap bagi para penegak hukum. Nelson di sini mengatakan agen Sepson tewas karena serangan jantung, padahal faktanya Nelson telah membunuhnya. Karena salah satu dari mereka melemparkan ejekan, Nelson langsung menamparnya. Nelson memutuskan untuk mengundurkan diri meski atasannya yang bernama Elliot memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Nuki mengumpulkan para pengusaha dan relasinya di dunia politik untuk memenangkan pemilu.
Tapi Nuki yang sedang tidak mood karena Margaret pergi dari rumahnya terlihat sangat sensitif. Secara pribadi, Chalky mengaku didekati oleh Fletcher dan anggota Demokrat lainnya yang membujuknya untuk mendukung mereka. Tapi Chalky tidak mau mengkhianati Nuki. Namun, sebagai imbalannya, Chalky meminta imbalan $10.000 termasuk mobil baru. Chalky beralasan berbagai masalah yang dihadapi Nuki saat ini membuat Partai Republik rentan akan kekalahan dalam mengusung wali kota Atlantic City dan Presiden Warren dari Partai Republik. Chalky yang cerdas mengetahui dia membutuhkan bantuannya agar warga kulit hitam mendukung Nuki. Margaret kembali tinggal di rumah lamanya, tampak Nan pun ikut tinggal bersamanya. Dia sangat optimis Warren akan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan itu artinya Nan berharap akan tinggal di Gedung Putih. Tapi apakah dia sadar posisinya hanya sebatas wanita simpanan yang memiliki anak darah dagingnya si Warren? Ternyata orang yang meracuni Commodore tidak lain adalah pembantunya sendiri yang bernama Nyonya Pratt. Pratt beralasan karena Commodore banyak melakukan penyiksaan kepadanya, tidak menghargai dirinya sebagai seorang perempuan meskipun posisinya sebagai pembantu. Arnold menghadapi masalah besar setelah dia berani melawan David Thompson. Posisinya sangat terancam, dari mulai mendapatkan tuntutan karena masalah Liga Dunia hingga ancaman pembunuhan akibat ulahnya sendiri. Anak buahnya memberi saran untuk mencari penengah antara permasalahannya dengan David Thompson dengan meminta bantuan Johnny Torrio di Chicago. Angela mengatakan kepada Jimmy jika dia dan putra mereka kadang-kadang takut kepada Jimmy, apalagi ketika Jimmy sedang tidur. Kadangkala Jimmy memberontak dan berteriak dalam bahasa Jerman. Disinilah Jimmy mengutarakan tentang trauma perang. Karena mereka berdua sama-sama telah bersalah, Jimmy mengajak Angela untuk menata kembali rumah tangga mereka agar kembali rukun tentram damai sakinah mawadah warohmah. Ketika Margaret dan Nuki sedang berjalan di pemakaman umum, tak sengaja Margaret melihat makam dari istrinya Nuki Thompson dan anaknya. Disinilah Margaret terkejut karena ternyata Nuki pernah memiliki seorang anak yang meninggal dunia. Singkat cerita, Margaret datang ke rumah Nuki Thompson. Dia sudah tahu bahwa Nuki kehilangan anaknya yang baru berusia 6 hari. Setelah itu, Nuki kehilangan istrinya sebulan kemudian. Karena Margaret ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya Nuki menceritakan kejadian tragis 7 tahun lalu ketika dia baru saja menjabat jadi bendahara kota Atlantic City. Kala itu, istrinya baru saja melahirkan, tapi Nuki terlalu sibuk dengan pekerjaan barunya itu. 5 hari setelah anaknya lahir, Nuki memberanikan diri untuk menggendong anaknya yang terlihat kecil dan lemah. Ternyata anak mereka sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Tapi istrinya tidak menerima kenyataan tersebut, terus memandikan anaknya yang sudah tidak bernyawa, menggendong hingga menidurkannya. Akhirnya, Nuki memakamkan anak tersebut. Tapi istrinya tidak terima hingga sebulan berlalu. Istrinya memutuskan untuk menyayat urat nadinya menggunakan pisau cukur. Inilah yang menjadi alasan utama Nuki begitu peduli kepada wanita dan anak-anak, apalagi ketika pertama kali melihat Margaret sedang hamil. Nelson menceritakan kepada istrinya bahwa dia mendapatkan penawaran untuk bekerja tetap di Atlantic City sebagai penegak hukum di sana. Tapi Nelson menolaknya, kecuali ada pertanda jika dia harus tetap berada di Atlantic City. Nelson beralasan kematian Sepson membuatnya memikirkan ulang untuk tugas di sana. Singkat cerita, Richard, Al Capone, dan Jimmy ditugaskan untuk menghabisi De Alessio bersaudara. Dimulai dari aksi yang dilakukan Richard, kemudian giliran Al Capone, dan terakhir Jimmy yang menggorok leher salah satu De Alessio bersaudara saat sedang mencukur rambut. Dalam konferensi persnya, Nuki menyebut mereka adalah kawanan perampok dan pembunuh berantai yang berhasil teridentifikasi atas kinerja yang baik dari mantan sheriff, yaitu Elias. Nuki yang cerdas memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta warga Atlantic City memilih Edward sebagai wali kota berikutnya. Jimmy terkejut setelah melihat penampilan baru istrinya dengan rambut pendek. Singkat cerita, Partai Republik tempat Nuki berlabuh mendapatkan kemenangan 20% lebih unggul. Mereka semua merayakan di detik-detik penutupan suara. Dendam masih membara dalam hati Elias terhadap penjahat itu. Tapi Nuki meminta dia memaafkannya, menyelesaikan masalah ini yang dianggapnya sudah tuntas. Menurut Elias, kakaknya ini menilai semuanya dengan uang. Nuki akhirnya mengumumkan kepada rekan-rekan politiknya bahwa Edward terpilih sebagai wali kota baru Atlantic City. Saat itu juga, Edward memutuskan untuk memberhentikan posisi Halloran sebagai sheriff dan mengembalikan Elias sebagai sheriff lagi di Atlantic City.
Dan ini semua atas keinginan Nuki. Jimmy yang mabuk berat meluapkan kemarahannya kepada Nuki tentang ibunya yang dinikahkan dengan Commodore oleh Nuki saat dia masih berusia 13 tahun. Nelson terkejut setelah Lucy tiba-tiba datang ke kantornya. Dia mengatakan sedang hamil darah dagingnya. Jimmy kembali menemui ayahnya yang sedang mendapat perawatan dari ibunya. Tanpa sepengetahuan Gillian, Commodore menceritakan tentang Nuki yang menyebabkan dirinya dipenjara selama 5 tahun. Memang dia menyelesaikan masalahnya, tapi Nuki hidup dengan kekayaan, sedangkan dia dalam penderitaan. Sekarang, Commodore punya ambisi untuk menguasai kembali Atlantic City melalui tangannya Jimmy. Tiba-tiba, Elias muncul di sana, dan ternyata apa yang dikatakan oleh Commodore itu atas kesepakatannya dengan Elias untuk menjatuhkan Nuki. Apakah Elias mulai membenci kakaknya sendiri? Masalah baru yang harus dihadapi Nuki bukan berasal dari luar lagi, tapi dari orang-orang terdekatnya. Dalam sebuah acara pesta kemenangan Partai Republik, tiba-tiba Margaret muncul di sana menemui Nuki, dan sepertinya Margaret ingin kembali ke pelukannya. Tak berselang lama, pemilu dimenangkan oleh Warren Harding yang terpilih sebagai Presiden Amerika dari Partai Republik. Margaret akhirnya kembali hidup bersama Nuki. Lalu, bagaimana kisah Nuki dan Jimmy berikutnya? Film berlanjut ke season 2.